Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun yang dimaksud perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB pada awalnya merupakan jenis pajak pusat. Dengan bergulirnya era otonomi daerah yang efektif berlaku sejak tahun 2001, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang cukup besar. Namun demikian, pelimpahan kewenangan dari sisi expenditure assignment tersebut ternyata belum disertai dengan penyerahan kewenangan yang memadai dari sisi penerimaan atau revenue assignment. Sebagai akibat dari mismatch antara kewenangan pengeluaran dan penerimaan ini, pemerintah daerah menjadi sangat tergantung kepada dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dan dampak dari ketergantungan tersebut, pemerintah daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien, karena merasa semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh pusat, dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah, karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi. Dalam rangka mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan mengkaji basis-basis pajak yang cukup potensial dan secara kriteria tepat untuk dijadikan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan hal tersebut, agenda untuk menyerahkan BPHTB sebagai salah satu basis pajak daerah adalah upaya yang tepat untuk meningkatkan taxing power daerah. Hal tersebut disebabkan dari segi bisnis pajak, BPHTB tidak memiliki mobilitas tinggi, sehingga memudahkan pemerintah daerah untuk memungutnya. Selain itu, membayar pajak juga tidak mungkin untuk merelokasi asetnya dari satu daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Dasar hukum. Dasar hukum pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada suatu kabupaten atau kota dewasa ini sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 3. Keputusan bupati atau wali kota yang mengatur bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten atau kota dimaksud. Objek BPHTB. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi 1. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan akibat pemindahan hak karena a. Jual beli, tukar menukar, hibah. D. Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. E. Waris. F. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut. G. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. H. Penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemegang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang. I. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan
dalam putusan hakim tersebut. C. Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. K. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. L. Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut, yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama. M. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang telah dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Akta yang dibuat dapat berupa akta hibah. 2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan akibat pemberian hak baru karena A. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah-tanah yang berasal dari pelepasan hak. B. Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Syahaan, di beberapa tempat, misalnya Kota Bandung, dapat ditemui keadaan di mana seseorang dimungkinkan untuk membangun rumah di atas tanah milik negara yang disewanya dari pemerintah daerah setempat. Hak sewa tanah milik negara tersebut dapat dialihkan pada pihak lain dan bangunan rumah yang ada di atasnya dijual kepada pihak lain yang menginginkan bangunan dan hak sewa atas tanah tersebut. Pada contoh ini, maka yang terjadi adalah perolehan hak atas bangunan rumah tersebut saja, sementara hak atas tanah tidak beralih karena tetap sebagai tanah negara. Hak atas tanah yang perolehan hak atasnya menjadi objek pajak BPHTB. Hak atas tanah yang perolehan hak atasnya menjadi objek BPHTB adalah 1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 2. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. 3. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 4. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. 6. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Bukan objek pajak BPHTB. Objek pajak yang tidak dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh 1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 2.
negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Misalnya tanah atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum. 3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah. 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah. Sebagai contoh, hak guna bangunan menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama, dan bekas tanah hak milik adat dengan bukti surat kiri atau sejenisnya, menjadi hak baru. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain, misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. Sebagai contoh, perpanjangan hak guna bangunan atau HGB, yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB. 5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. 6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek dan wajib pajak BPHTB. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dengan demikian berarti pada pengenaan BPHTB, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang atau badan yang sama. Dasar pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan dengan ketentuan 1. Jual beli adalah harga transaksi. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Tukar-menukar adalah nilai pasar. Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau bangunan. 3. Hibah adalah nilai pasar. 4. Hibah wasiat adalah nilai pasar. 5. Waris adalah nilai pasar. 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar. 8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar. 9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. 10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar. 11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar. 12. Peleburan usaha adalah nilai pasar. 13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar. 14. Hadiah adalah nilai pasar. Dan atau penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
Jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. Menurut Jahaan, hal ini menunjukkan adanya kaitan antara BPHTB dengan BPB Pedesaan dan Perkotaan, di mana NJOP yang pada dasarnya merupakan dasar pengenaan pajak pada PBB juga dijadikan sebagai dasar dalam menentukan dasar pengenaan pajak pada BPHTB. Hal ini wajar saja karena pada dasarnya NJOP mencerminkan nilai pasar dari objek pajak yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan definisi dari NJOP. Karena itu, apabila wajib pajak berniat untuk mengecilkan jumlah BPHTB yang harus dibayar, terdapat suatu mekanisme guna mengatasi niat tersebut, yaitu digunakannya NJOP sebagai pembanding terhadap harga transaksi atau nilai pasar. Selain itu, apabila nilai pasar tidak diketahui jumlahnya, maka tidak ada halangan bagi wajib pajak untuk menghitung dan membayar BPHTB yang terutang menggunakan NJOP yang tertera pada SPPT PBB Pedesaan dan Perkotaan sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. Dengan menggunakan NJOP sebagai pembanding terhadap harga transaksi atau nilai pasar, berarti yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak sebenarnya adalah nilai pasar dari objek perolehan hak. Hal ini terlihat dari definisi NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga, sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 300 juta rupiah. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif BPHTB. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, kabupaten atau kota. Sehingga setiap daerah, kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan undang-undang. Perhitungan BPHTB. Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sesudah dikurangi NJOP TKP. Secara umum, perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Sebagai contoh, wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sama dengan 65 juta. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sama dengan 60 juta dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sama dengan 5 juta. Pajak yang terutang sama dengan 5% dikali 5 juta sama dengan 250.000. Saat terutang pajak, masa pajak, dan wilayah pemungutan BPHTB. Pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh.
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Saat terhutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ditetapkan untuk 1. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 2. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 3. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 4. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 5. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan. 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 8. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. 10. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. 11. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 12. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 13. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 14. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Dan lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada. Pejabat pembuat akta tanah atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Pejabat pembuat akta tanah atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Tata cara pelaporan bagi pejabat diatur dengan peraturan kepala daerah.